Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati dan kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi ilmu pengetahuan kita pada pagi ini. Yang Ustaz anggap topik kita pada pagi ini adalah termasuk salah satu topik yang sangat-sangat penting. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Bukankah semua kita menginginkan keberuntungan dunia akhirat? Bagaimana caranya, Pak Ustaz? 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini, dari ayat 1 hingga ayat 5, menerangkan tentang ciri-ciri orang tersebut. Sifat yang perlu dimiliki oleh orang yang menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat. Dalam 1 jam ini, insya-Allah, kita akan bahas tentang 5 sifat ini. 5 sifat ini terletak pada 5 ayat pertama dari surah yang terpanjang, yaitu surah Al-Baqarah. Ustaz baca dulu untuk mendapat fadilatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Terjemahan ayat. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah sifati ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Allah sebut ciri-ciri utama orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
sifat yang keempat. Dan mereka yang beriman kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni beriman kepada hari kiamat. Bila 5 sifat ini ada pada seseorang, apa kata Allah? Memberi jaminan. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allah sebut, bila 5 perkara tersebut ada pada diri seseorang, selain orang tersebut pasti mendapat hidayah Allah, petunjuk, dan orang tersebut pasti akan beruntung. Okey. Walaupun secara garis besarnya kita sudah faham, tapi kepahaman melalui terjemah harfiah belum sempurna kalau tidak diikuti dengan terjemah maknawiyah atau tafsir. Okey. Kita teruskan dengan tafsir ayat. Mukaddimah dulu. Allah SWT telah membagi manusia dalam surat Al-Fatihah kepada 3 golongan. Pertama, golongan Siratal Mustaqim. Yang kedua, golongan Al-Maghdubi alaihim. Dan yang ketiga, golongan Ad-Dallin. Begitu tertera dalam surat Al-Fatihah. Kita memohon agar diberi oleh Allah petunjuk ke jalan yang lurus. Allah dah jelaskan dalam surat Al-Fatihah bahawa golongan yang mendapat Siratal Mustaqim itu ialah golongan yang telah mendapat nikmat daripada Allah. Kekaburan dalam ayat itu, Siratal ladzina an'amta alaihim, dijelaskan oleh Allah pada ayat 69 dari surat An-Nisa. Mereka adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka adalah terdiri dari 4 golongan, 4 kelompok, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Sebabnya apabila kita ingin mendapat Siratal Mustaqim, 4 golongan itu hendaklah kita jadikan role model, contoh teladan. Nabi-nabi tentu saja bagi kita Nabi Muhammad, siddiq-siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, syuhada seperti Umar, Osman dan Ali, sebab ketiga-tiganya mati dibunuh, mati syahid ketika menjalankan tugas kekhalifahan, dan baru yang keempat, orang-orang saleh. Urutan itu memberi makna kelompok mana yang kita patut utamakan, beri prioriti dalam mengikuti, iaitu Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan orang-orang saleh. Jangan terbalik. Orang saleh kita perlu hormati, orang saleh kita perlu ikuti. Tapi bila orang-orang saleh ternyata mengajar kita sesuatu yang bercanggah dengan apa kata Nabi, berkata apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, dengan lapang dada tinggalkan orang saleh. Itu makna urutan. Sesuai dengan sabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah olehmu sebagaimana yang Allah telah mulai. Adapun golongan al-maghdubi alaihim, golongan yang murkai, dan golongan ad-dallun, golongan yang sesat. Ini dijelaskan oleh Nabi. Al-maghdubi alaihim itu Yahudi, dan ad-dallin itu Nasrani, Kristian. Karena Yahudi banyak ilmu tapi tidak mau amalkan,
Jadi mereka layak dimurkai. Nasrani banyak beramal baik tapi tanpa ilmu, sebabnya mereka sesat. Cuma kata ulama tafsir mutaakhirin, Allah murkai Yahudi bukan karena Yahudinya, tapi karena sifatnya. Oleh sebab itu, mana-mana manusia walaupun mendakwa umat Muhammad juga akan mendapat murka Allah jika mereka banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Begitu juga orang Nasrani dikatakan sesat oleh Nabi bukan karena Nasraninya, tapi karena sifatnya. Oleh sebab itu, mana-mana manusia walaupun mereka umat Muhammad banyak beribadat tapi tidak mau tambah ilmu, besar kemungkinan mereka sesat. Okey, ini telah kita bahas panjang lebar dalam surat Al-Fatihah. Kita teruskan. Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 5 sifat utama golongan yang telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Dan merekalah golongan yang mendapat kemenangan. Ini sekali lagi tafsiran daripada Siratal Mustaqim. Ingat hadirin dan hadirat serta para pemirsa, kalau ini 5 ayat pertama, kata ulama tafsir, 20 ayat pertama Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 3 golongan manusia juga. Beza dengan 3 golongan dalam Al-Fatihah, 20 ayat pertama Al-Baqarah menceritakan tentang 3 golongan manusia. 5 ayat pertama adalah tentang muttaqin, mukminin, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ini yang akan kita bahas. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 next week insya-Allah, minggu hadapan kita akan bahas tentang orang kafir. 5 tambah 2 sama dengan 7. 8 ayat berikutnya bermula daripada ayat 8, 9 sampai ayat 20 adalah tentang munafikin. Orang munafik. Zahirnya macam orang Islam, tapi batinnya macam orang kafir. Itu sebabnya mereka dipanggil munafikin. Okey, itu kita bahas kemudian insya-Allah. Kita fokus kepada 5 ayat pertama ini. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan dia adalah sekaligus ciri-ciri orang-orang yang mendapat Siratal Mustaqim. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang bertakwa ini. Di sinilah perlunya Al-Quran difahami, bukan sekedar dibaca. Sebab Quran kitab panduan, pedoman. Macam mana nak jadikan pedoman bila tak faham? Tak mengapa. Tahun 2021, Ustaz ajak para jamaah sekalian memahami Al-Quran dari awal. Sebab Al-Quran ini mempunyai cerita atau kronologis jalan cerita yang berkesinambungan. Itu sebabnya setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. 5 ayat pertama menjelaskan tentang Siratal Mustaqim yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Surah ini surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Sehingga kata Imam Ibn Sirin, salah seorang tabi'in yang pakar dalam takbir mimpi, kata beliau, siapa yang bermimpi membaca surah  insya-Allah
dia akan panjang umur. Insya Allah dia akan panjang umur. Begitu takwilan atau takbir mimpi oleh Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Dalam kitabnya Al-Ibrah, yaitu takbir mimpi. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ayat ini diawali dengan alif lam mim. Ustaz kira tak perlu Ustaz baca secara detail, mengingat masa, sebab Ustaz kumpul sejak dari malam, tadi malam hingga pagi ini saja sudah ada 8 pertanyaan melalui WhatsApp. Ini belum lagi secara live. Live biasanya 12. Bermakna 20 soalan Ustaz akan jawab pagi ini, insya Allah. Jadi kita cukupkan 1 jam saja membahas tentang 5 ayat ini. Karena ini Ustaz sendiri yang tulis, lalu izinkan Ustaz untuk menjelaskan secara bebas saja. Apalagi Ustaz tahu dan yakin semua pendengar, hadirin hadirat serta para pemirsa yang telah memiliki kitab ini sudah baca pun. Dari halaman 25 hingga halaman 35, 10 muka surat. Jadi bila kita nak baca, makan masa. Izinkan Ustaz untuk menjelaskan saja. Begitulah cara kita belajar minggu-minggu berikutnya. Baca dulu, baru belajar. Dia akan menambah mudah memahaminya. Berbalik kepada alif lam mim. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan alif lam mim. Dan yang seumpama dengannya, alif lam ra, qaf, kaf ha ya ain sad, yasin. Semua itu huruf-huruf potong. Huruf-huruf potong seperti ini jangan diartikan. Katakan saja wallahu a'lam. Allah lebih tahu maksudnya. Sebab dia termasuk ke dalam ayat mutasyabihat. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah. Itu makna wallahu a'lam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat, tak ada seorang pun yang bertanya tentang makna huruf-huruf tersebut. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad dan lain-lain. Hanya saja kata para ulama tafsir, dia membawa makna litanbih, hurufun litanbih. Huruf litanbih maknanya huruf untuk menyatakan mohon perhatian dari orang yang mendengar. Mohon perhatian dari orang yang membaca. Itu sebabnya pada umumnya setelah huruf-huruf potong tersebut langsung Allah sebut Al-Quran. Seperti dalam ayat ini. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Yasin. Itulah huruf potong lagi. Ya dan sin. Wal Qur'anil Hakim. Langsung disebut Al-Quran. Pada umumnya, setiap huruf potong itu disebut, lalu disambung dengan Al-Quran atau Alkitab dan lain-lain. Ini juga memberi isyarat, kata setengah ulama tafsir, bahwa Al-Quran itu mengandungi huruf-huruf seperti ini. Ya, sin, alif, lam, mim, ra, kaf, ha, ya, ain, sad.
Kita langsung saja masuk ke ayat yang kedua. Sebab kita tadi setelah setuju, Alif Lam Mim jangan dibahas. Cuma satu perkara yang perlu Ustaz ingatkan. Membaca huruf-huruf itu, hendaklah membacanya dengan jelas. Alif, Lam, Mim. Malah apabila Mim mati berjumpa Mim yang dipanggil dengan idgham ma'al ghunnah, kita mesti dengung. Alif, Lam, Mim. Mim mati jumpa Mim. Dengung. Beza dengan Alif, Lam, Ra. Nah, di situ tidak ada dengung. Maka tidak dengung. Jadi membaca huruf-huruf tersebut sama dengan kita membaca angka dalam bahasa Arab. Wahid, isnin, salasa, arba'ah, sab'ah, tis'ah, asyarah. Berhenti, satu demi satu. Alif, Lam, Mim. Yes, itu cara membacanya. Kita sambung dengan ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab atau kitab inilah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksud ayat, sesungguhnya kitab ini, yakni Al-Quran, tidak ada di dalamnya satu jenis keraguan pun diturunkan dari sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya pada ayat yang lain, Tanzilul kitabi la raiba fih min rabbil alamin. Surat As-Sajdah. Nah, ini dia sebagai contoh. Dia ayat kedua setelah Alif Lam Mim juga di depannya. Surat As-Sajdah. Lagi-lagi disebut Tanzilul Kitab. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Allah juga berfirman, sebagian ulama berkata maknanya ialah larangan. Tiada keraguan dengan makna la tartabu fi. Janganlah kamu ragu kepadanya. Banyak Al-Quran, ayat Quran disebut. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan, hai Muhammad, Al-Quran itu bagi orang yang beriman. Dia adalah petunjuk dan obat. Ada lagi ayat Al-Isra, ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan banyak lagi ayat-ayat menunjukkan bahawa hanya orang yang beriman yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran. Hanya orang beriman saja yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk atau pedoman. Imam Qatadah berkata, orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang telah disifatkan oleh Allah dengan sifat sebagaimana yang tercantum pada ayat berikutnya. Komen Imam Qatadah ini sama betul dengan pendapat ulama tafsir lainnya. Cara menafsirkan Quran. Kadang-kadang Quran ditafsirkan oleh ayat Quran sendiri. Kadang-kadang ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kadang-kadang ayat Quran ditafsirkan dengan pendapat para sahabat. Dan tafsir yang paling low class bila Quran ditafsirkan dengan akal semata.
Inilah tafsiran golongan liberal. Inilah tafsiran golongan anti hadis. Dan mereka mendakwa kononnya hadis-hadis Nabi tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai penafsir Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali cenderung dengan cara pemikiran orang-orang liberal, golongan anti hadis. Sebab kita yang berpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yakin. Apa dia Ustaz? Manusia yang paling pakar dalam menafsirkan Al-Quran adalah manusia yang kepadanya Quran itu diturunkan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kata ulama tafsir, tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Ini di antara jenisnya Allah tafsirkan Siratal Mustaqim dengan 5 ayat pertama yang kelak akan beruntung dunia dan akhirat. Yang kedua, kualiti tafsir bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Sebab Nabi orang yang paling pakar. Andai kata beliau tersalah pun, tersilap dalam menafsirkan Quran, langsung Allah akan utus malaikat untuk membetulkannya. Kalau kita siapa? Kita tak dapat wahyu. Itu sebabnya tafsir-tafsir Quran ada yang namanya tafsir yang mu'tabar, yang diperakui Imam Ibn Katsir, At-Tabari, tafsir Al-Maraghi, tafsir apa lagi? Tafsir Al-Munir, tafsir Kalamul Mannan. Semua tafsir itu Ustaz jadikan sebagai rujukan. Sila lihat dalam buku ini, Ustaz ada sebut senarai 18 tafsir yang semuanya diakui sebagai tafsir yang mu'tabar. Okey, kita teruskan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sedikit penjelasan. Karena penjelasan ini sangat penting. Kata ulama bahasa, ketika menafsirkan, ketika berkata ulama bahasa Arab, hadirin dan hadirat, supaya dapat menafsirkan Quran dengan lebih tepat dan jitu, selain ilmu asbabun nuzul, ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa ini sangat menentukan tepat tidaknya satu-satu tafsiran. Kata ulama bahasa, noun atau isim dalam bahasa Arab senantiasa biasanya kebanyakannya marfu'. Kitabun. Qalamun, pen. Baitun, rumah. Masjidun, masjid. Jidarun, dinding. Misbahun, lampu. Mikyafun, ekon. Mirwahatun, kipas angin. Semuanya on. Tabiat, isim atau noun dalam bahasa Arab, semuanya marfu', berbaris di depan. Oleh sebab itu, noun apabila berbaris atas atau bawah, mesti ada sebab mengapa menjadi berbaris bawah.
fi raibin. Karena ada fi. Kalau dia berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bih, berbaris di atas, ra'aitul qalama. Al-qalam menjadi al-qalama. Karena dia objek. Saya melihat pen. Demikianlah apabila noun di depannya ada huruf lam alif, la, yang mengakibatkan noun tersebut huruf akhirnya berbaris di atas, maka dia membawa makna listighraqil jinsi. Penafian tersebut menafikan seluruh jenis noun tersebut. Ustaz buat contoh. Haulun, daya, upaya. Quwwatun, kekuatan. Tapi bila kita berzikir la haula wala quwwata, mengapa haulun jadi haula? Karena lam nafi di depannya itu berperanan menafikan seluruh jenis daya upaya. Wala quwwata, kita ingin menafikan segala jenis kekuatan dan tenaga kita. Illa billah, kecuali dengan izin Allah. Maknanya segala jenis daya dan upaya bukan milik kita. Semuanya milik Allah. Ilahun, Tuhan yang berhak disembah. Mengapa dalam zikir la ilaha illallah tidak kekal ilahun? Mengapa la ilaha illallah? Karena lam di depan ilah itu menafikan seluruh jenis Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada satu Tuhan pun yang berhak disembah. Tuhan dari batu ke, dari zamrud, dari besi, dari tembaga, Tuhan dari kayu, nabi, malaikat, jin, tak boleh dipertuhan illallah, kecuali Allah. Macam itulah raibun, maknanya ragu-ragu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut zalikal kitab, kitab ini yakni Al-Quran, la raiba, tidak ada satu jenis ragu pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, pedoman bagi orang yang bertakwa. Dari sudut lain pula kata ulama bahasa, bila ayat itu ayat nafi, ayat negatif, kita boleh robah kepada ayat positif. Tapi dengan syarat kita sabitkan lawan yang dinafi. Allahu Akbar. Ustaz buat contoh. Ruangan ini tidak gelap. Ruangan ini tidak gelap. Kita boleh robah ayat tersebut, kalimat tersebut kepada ayat positif yang maknanya exactly sama. Tapi dengan syarat kita mesti isbatkan apa yang dinafi. Yang dinafi itu gelap. Ruangan ini terang benderang. Betul tak? Maknanya sama. Ruangan ini tidak sempit. Apa lawan sempit? Luas. Ruangan ini luas. Ruangan ini tidak kosong. Apa lawan kosong? Berisi. Ruangan ini berisi. Macam itulah cara kita memahami. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Apa lawan ragu? Lawan ragu adalah yakin. Oleh sebab itu dari sudut makna, bukan kita tidak robah ayat ya, dari sudut makna kita boleh katakan inilah kitab Al-Quran yang keseluruhan kandungannya dari awal hingga akhir adalah meyakinkan belaka.
kesimpulannya, siapa yang tidak percaya Al-Quran ini benar, rosak akidahnya. Mungkin terlalu keras kalau kita katakan tak percaya isi kandungan Quran kafir. Mungkin ada orang kata keras sangat. Cukuplah dengan bahasa lembut. Rosak akidahnya. Allah sendiri yang sebut, Quran ini kandungannya tidak ada yang boleh diragukan. Hudal lil muttaqin. Itu sebabnya jangan bermimpilah untuk jadi orang yang bertakwa. Andai kata Quran tidak mau dijadikan sebagai pedoman hidup. Ingat, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. Beriman pada Quran dia kalamullah. Tilawatuhu, baca dia dengan tajwid yang betul, semampu yang boleh. Walaupun terbeta-beta, sebab kata Nabi, siapa membaca Al-Quran dengan mahir dan fasih, lancar, dia bersama malaikat kiramil bararah yang turun dari langit. Siapa yang membaca Al-Quran dengan terbeta-beta, sangka-sangka, lalu dia ingin belajar juga, baca juga, dia dapat ganjaran double. Karena kesungguhannya. Yang mustahak, apabila mendapat teguran, jangan marah. Terima kasih. Yang ketiga, setelah iman, baca, apa dia yang ketiga? Al-fahmu bihi, memahaminya dengan belajar tafsir. Seperti ini, tadabbur. Dah faham apalagi? Al-amalu bih, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru namanya pedoman. Macam mana tak buat pedoman Al-Quran? Andai kata tak faham. Baru kewajiban yang kelima, tablighuhu ilal akharin, sebar-sebarkan kepada orang lain. Berdakwah semampu yang boleh. Okey. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tafsirkan siapa itu? Siapa itu? Al-Muttaqin. Ingat ya, dalam Al-Quran senantiasa Allah sebut syurga hanya untuk orang yang bertakwa. Catat di sampingnya Ali Imran 133. 133 Ali Imran. Setelah Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan Allah dan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Dan syurga seperti itu, u'iddat lil muttaqin, hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Ingin masuk syurga, awak mesti jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tak akan mungkin jadi orang yang bertakwa andai kata Quran tidak jadikan pedoman. Dan menariknya, walaupun Quran keseluruhannya adalah panduan, pedoman bagi orang yang bertakwa, penuh dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, tapi Allah dahulukan yang 5 ini daripada yang lain-lain. Memberi makna tersendiri. Inilah yang paling penting. Okey. Siapa orang yang bertakwa, Pak Ustaz? Allah sebut pada ayat berikutnya, ayat 3, 3 dari 5. 3 dari 5. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu ialah mereka yang beriman kepada yang gaib. 1. Mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kita masuk bahagian beberapa sifat orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menyebut 3
dari 5 sifat orang yang bertakwa. Yang 3 itu mereka beriman pada yang gaib, mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat atau nafkah. Izinkan Ustaz menjelaskan secara bebas. Pertama, iman pada yang gaib. Apa makna yang gaib? Sesuatu yang kita yakini adanya walaupun mata kasar tidak dapat menyaksikannya. Kita beriman tak adanya jin, adanya syaitan. Walaupun kita tak pernah tengok syaitan dan jin. Kita percaya tak kepada malaikat? Percaya? Kalau tidak percaya, rosak imannya. Itu sebabnya kata ulama akidah, percaya adanya jin, dia termasuk ke dalam beriman kepada malaikat. Walaupun itu makhluk yang berbeza, tapi persamaannya sama-sama gaib. Kita beriman tak adanya syurga dan neraka. Kita beriman tak ada azab kubur dan siksa kubur. Kita beriman tak ada timbang menimbang di padang mahsyar. Kita beriman tak adanya titian siratal mustaqim. Allah berfirman dalam surat Maryam, orang yang meniti siratal mustaqim, tidak ada yang boleh lepas kecuali orang yang bertakwa sahaja. Lagi-lagi takwa. Jalan menuju ke syurga itu siratal mustaqim. Orang yang tidak bertakwa akan dikait oleh api dari bawah untuk dijatuhkan. Firman Allah dalam surat Maryam, hanya orang yang bertakwa saja yang boleh lalu dengan selamat. Allahu Akbar. Lihat betapa pentingnya orang yang bertakwa. Syarat pertama orang yang bertakwa mesti beriman pada yang gaib. Nah, daripada senarai yang gaib, yang paling utama untuk kita imani, yang maha gaib, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebabnya dalam rukun iman, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Dia gaib. Namun demikian Allah boleh kita kenali. Kita boleh kenal Allah. Yaitu melalui sifat-sifatnya. Itu sebabnya kita perlu belajar Al-Asma'ul Husna. Melalui ucapan-ucapannya, ucapan Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar kepada tafsir. Sebab tafsir adalah kalamullah. Di sini, mengapa kita ada 7 subjek dalam setiap minggu. Akidahnya, Al-Asma'ul Husnanya, tafsirnya, hadisnya. Hanya saja kata para ulama akidah, gaib terbagi 2. Ada gaib hakiki, ada gaib idhafi. Gaib hakiki, gaib yang sebenar-benar gaib, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Sedangkan gaib idhafi, gaib tambahan, iaitu beberapa gaib yang Allah maklumkan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul yang Allah redai. Jangan lebih dari itu. Ustazkah dia, kiaikah dia, walikah dia, habaibkah dia, habib-habib? Tidak boleh ada yang mendakwa mengetahui perkara gaib. Boleh bawa syirik. Sebab Allah berfirman, "Man irtada min rasul." Kita ada sebut dalam pembahasan menjawab soalan kubur. Apa maksudnya Pak Ustaz? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali orang-orang yang Allah redai dari kalangan rasul. Yes, rasul saja yang Allah redai boleh mengetahui beberapa perkara gaib karena mereka terima wahyu. Allah tidak sebut man irtada min wali, man irtada min kiai, man irtada min habaib, man irtada min ustaz, man irtada min dukun. Bila percaya ramalan perkara gaib, syirik hukum. Oleh sebabnya,
Mengapa? Rujukan ilmu akidah, Quran dan hadis Nabi yang sahih. Itu rahasianya. Sebab akidah menyangkut perkara-perkara gaib. Nah, kita teruskan. Sila lihat muka surat 30. Perenggan yang ketiga. Hakikat iman kepada yang gaib ialah membenarkan saja perkhabaran yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Benarkan saja. Sama ada kita pernah menyaksikannya atau tidak. Sama ada akal kita dapat memahaminya atau tidak. Imani saja. Ikuti jejak langkah Abu Bakar As-Siddiq. Apa sebab beliau mendapat gelaran As-Siddiq? Karena beliau membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi berangkat jarak yang begitu jauh, Mekah, Palestin naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh. Kemudian berulang alik lagi minta dikurangi salat yang pada asalnya 50 waktu hingga menjadi 5 waktu. Perjalanan yang sejauh itu dilalui oleh Nabi. Habis Isya' sebelum subuh dah balik ke Mekah. Abu Bakar beriman saja. Walaupun tidak logik menurut akal. Iman macam itu tuh. Itu sebabnya Abu Bakar diletakkan pada tahap yang kedua setelah Nabiyin wasiddiqin. Baru syuhada. Ini memberi isyarat martabat Abu Bakar itu sangat tinggi. Atas sebab itulah dari 10 sahabat yang garanti masuk syurga, Abu Bakar diletakkan nomor 1. Sesuai dengan urutan orang yang mendapat siratal mustaqim setelah nabiyin siddiqin. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah iman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak pun exactly bagaimana kemantapan iman beliau, mirip-mirip, serpihannya pun jadilah. Iman inilah yang membezakan antara mukmin dengan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji orang-orang yang hidup sesudah zamannya. Coba tengok. 2 sabda Nabi ini yang tertera di dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur, Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bi Abu Bakar As-Suyuti, juzuk 1, halaman 61, apa kata beliau? Daripada Anas radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi bertanya, siapakah makhluk yang paling hebat imannya? Mereka menjawab, para malaikat. Jawab Nabi, bagaimana para malaikat tidak beriman kepada Allah sedangkan mereka di sisi Allah? Sedangkan mereka di sisi Allah. Lalu mereka menjawab lagi, setelah dinafikan bukan malaikat, al-anbiya, para nabi, orang yang paling kuat imannya. Nabi jawab lagi, kaifala yu'minuna wal wahyu yunzalu ilaihim? Macam mana para nabi tidak beriman pada Allah, wahyu saja diutus atau diturunkan kepada mereka? Malah ada nabi atau rasul yang boleh bercakap directly dengan Allah, yaitu seperti Nabi Musa. Macam mana tak beriman? Maknanya Nabi tak setuju lagi dengan jawaban itu. Lalu fikir, bukan malaikat, bukan nabi. Siapakah orang yang paling beriman? Lalu bersahabat pun menjawab, nahnu ya Rasulullah, kami agaknya sahabat-sahabat Tuan. Ini yang namanya perasan.
Ini yang kata orang Indonesia GR. Faham makna GR atau GR? Gede rasa. Orang Malaysia kata perasan. Kalau bukan malaikat, kalau bukan para nabi, kami agaknya sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Coba dengar apa kata Nabi. Bagaimana kamu tidak beriman sedangkan kepada mereka wahyu diturunkan? Maaf. Tetapi manusia, kata Nabi, tetapi manusia yang paling menakjubkan atau hebat imannya ialah kaum yang datang sesudah kamu. Ini ada riwayat lain mengatakan kami. Ini dijelaskan pada hadis yang kedua. Setelah Nabi nafikan bukan malaikat, bukan para nabi. Tapi mereka yang paling kuat imannya ialah mereka yang datang sesudah kamu, wahai para sahabat. Yang datang sesudah kamu, bukan kamu. Yang datang sesudah kamu. Mereka mendapati kitab wahyu, yakni Al-Quran. Lalu mereka beriman kepada Al-Quran dan mengikuti ajaran Al-Quran. Merekalah manusia yang paling menakjubkan, paling mantap, paling hebat imannya. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah pula berkata, Rasulullah bersabda, mereka menjawab, ini dia yang Ustaz sebutkan tadi. Setelah bukan malaikat, setelah bukan rasul, apa kata mereka? Kami semua, ya Rasulullah, sahabatmu agaknya. Jawab Nabi, bagaimana kamu tidak beriman sedangkan kepadamu ayat-ayat dibacakan dan Rasul pula berada di tengah-tengah kamu? Macam mana kamu, Abu Bakar, Umar, Osman, orang yang tidak mantap imannya? Sedangkan aku berada di tengah-tengah kamu. Aku terima ayat Quran. Aku explain pada kamu. Kamu dapat penjelasan tentang Islam ini dari first hand. Dari first hand. Dari tangan pertama, aku. Melampau namanya kalau tak percaya juga. Malah beberapa mukjizat kamu nyaksikan sendiri. Aku arahkan tanganku ke arah bulan. Bulan purnama terbagi dua. Terbelah. Di musim kemarau, aku masukkan tanganku ke dalam bekas yang kosong. Keluar air dari ujung-ujung jari. Lalu kamu beriman. Itu wajar-wajar saja. Tetapi orang yang paling menakjubkan hebat imannya ialah orang-orang yang datang sesudahku. Mereka beriman kepada aku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Merekalah orang yang paling hebat imannya. Merekalah saudaraku, ikhwani. Sedangkan kamu adalah kawanku, ashabi. Nabi panggil kita ini beriman pada Quran, beriman pada baginda sebagai ikhwan. Ikhwani maknanya saudaraku. Abu Bakar, Umar, Utsman itu sahabatku. Memahami ini sangat mustahab. Memahami ini sangat mustahab. Jadi tidak mustahil sebenarnya kita yang berada pada akhir zaman, besar kemungkinan kita lebih mulia dari setengah orang pada awal zaman. Coba dengar satu lagi hadis. Tuba man ra'ani wa amana bi. Tuba maknanya beruntung dan berbahagialah. Man ra'ani, orang yang melihat aku, wa amana bi, lalu beriman padaku. Lalu apa kata Nabi? Tuba, 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 tuba.
man amana bi wa lam yarani. Beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah. Ada riwayat menyebut 3 kali, ada riwayat menyebut 5 kali, ada riwayat yang menyebut 7 kali. Beruntung dan berbahagialah. Siapa? Kata Nabi, orang yang beriman padaku, padahal mereka tidak lihat aku. Inilah umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Yang kata Nabi sampai 5 kali, 7 kali, beruntung dan berbahagialah. Kita tak pernah tengok Nabi. Tapi kita beriman pada Nabi. Jadikan Nabi sebagai role model. Kita coba untuk salat macam cara salat Nabi. Puasa macam puasa Nabi. Akhlak macam akhlak Nabi. Berdasarkan hadis-hadis ini, menunjukkan ada setengah orang akhir zaman yang tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka kadang-kadang dihina, diperlekeh oleh setengah-setengah orang yang jahil. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Okey. Sifat yang kedua, mereka mendirikan salat. Mendirikan salat maknanya melakukan salat dengan sempurna. Istilah mendirikan salat tidak termasuk orang yang mengerjakan salat cincai-cincai. Salat tidak tumakninah, salat tidak khusyuk. Mereka adalah orang yang salat sebagaimana kata Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana cara kamu melihat cara aku salat. Cara beruduknya, kalau tak ada air, tayamumnya. Itu sebabnya mengapa pelajaran fiqh iaitu ibadah salat kita awali. Hanya saja hadirin dan hadirat, salat adalah lambang hubungan baik manusia dengan Allah. Orang yang bertakwa juga ada sifat yang ketiga. Apa dia? Mengeluarkan zakat atau nafkah, sebahagian daripada rezeki yang Allah anugerahkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Karena hal ini Ustaz selalu tafsirkan berkali-kali. Cuma Ustaz ingin ambil kesimpulan saja daripada ayat yang ke-3 ini. Bahwa orang yang bertakwa itu, mereka yang beriman pada yang gaib, mereka mendirikan salat, dan sebahagian daripada rezeki yang Allah anugerahkan mereka nafkah, infak, ada jalan-jalan yang Allah redai. Pengajaran yang dapat diambil daripada 3 ayat ini memberi isyarat bahawa sifat yang paling utama orang-orang yang bertakwa, bagus akidahnya. Ini dilambangkan oleh allazina yu'minuna bil ghaib. Iman pada yang gaib. Ini lambang akidah. Wa yuqimuna salah. Salat itu lambang ibadat, mengatur hubungan baik kita dengan Allah. Tapi tidak cukup punya akidah, ibadatnya bagus, andai kata tidak baik dengan sama makhluk. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberi nafkah, memberi zakat, memberi sedekah, wakaf, infak, itu melambangkan hubungan baiknya antara insan dengan insan lain. Urutan ini membawa makna. Sebagaimana kata Nabi, ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah olehmu sebagaimana yang Allah telah mulai. Allah mulai dengan akidah. Kemudian Allah ikuti dengan ibadat. Kemudian Allah ikuti dengan muamalat.
sama dengan rukun Islam. Dua kalimah syahadat dulu, ini pembahasan akidah. Baru salat. Kemudian baru zakat, puasa, haji. Semuanya kemudian. Jadi urutan itu membawa makna. Sebab apabila kita awali dengan ibadat, bukan dengan akidah, besar kemungkinan kita beribadat, tapi tidak ikhlas lillah. Dengan kata lain, terlibat syirik. Barangkali kita beribadat pada Allah, tapi tidak ikut cara Rasulullah. Itu sebab isyaratnya dua kalimah syahadat. Ibadatmu mesti karena Allah, lillahi ta'ala, tauhid, jangan ada syirik. Dan cara beribadatmu mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kata Imam Ibn Al-Qayyim, rukun Islam memberi isyarat, semua ibadat, salat, puasa, zakat, haji tak akan diterima oleh Allah apabila tidak memenuhi dua syarat. Syarat pertama iaitu tauhid, itu asyhadu an la ilaha illallah. Syarat kedua, ibadat mesti ikut cara Nabi Muhammad. Itu isyarat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun sifat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, setelah 3 tadi, ditambah lagi 2. Sifat atau ciri-ciri khas orang yang bertakwa. Mereka beriman pada apa yang Allah telah turunkan. Izinkan Ustaz menjelaskan dengan bahasa bebas. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Walladzina yu'minuna, mereka beriman bima unzila ilaika, apa yang Allah telah turunkan kepada engkau. Jawabnya yang tepat, yang Allah turunkan adalah wahyu. Bukan Quran kah Ustaz? Betul? Quran itu wahyu. Tapi Allah tidak sebut Quran di situ. Apa rahasianya Pak Ustaz? Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu. Wahyu terbagi 2. Ingat selalu, wahyu terbagi 2. Yaitu Quran dan hadis. Bila yang Allah turunkan wahyu itu kepada Nabi 100% dari Allah, maknanya dan susunan kata-katanya semuanya daripada Allah. Nabi tidak campur tangan, kurang atau lebih, walau 1 huruf. Itu namanya Al-Quran. Tapi apabila turun wahyu kepada Nabi dalam bentuk makna, dan Nabi dibenarkan menyusun wahyu tersebut dengan bahasa baginda sendiri, itu namanya hadis. Itu namanya sunnah. Ini sesuai dengan sabda Nabi, unzila alayya al-Quran wa misluhu ma'ah. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran. Unzila ilayya al-Quran. Telah diturunkan kepadaku Quran. Wa misluhu ma'ah. Dan yang semisal dengannya. Apa dia yang semisal dengan Al-Quran? Hadis. Pengajarannya. Akidah kita. Isyarat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ibadat kita yang diisyaratkan oleh ayat sebelumnya, wa yuqimuna shalah. Muamalat kita yang diisyaratkan oleh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akidah, ibadah, muamalat tidak akan sempurna ketiga-tiganya bila tidak dirujuk pada Quran dan Sunnah. Itu sebabnya
beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, yaitu Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, susunan Al-Quran cantik belaka. Jangan harap akidah akan diterima. Jangan harap ibadat akan diterima. Jangan diharap akhlak muamalatmu akan diterima. Andai kata kamu tidak refer, tidak rujuk kepada apa yang kami telah turunkan kepada Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran dan Sunnah. Itu sebabnya Ustaz ulang dah berapa ribu kali. Tapi Ustaz mau ulang juga. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan Sunnahku. Selain itu, kita juga mesti percaya dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Sebabnya umat Islam juga mesti percaya Allah pernah turunkan beberapa kitab sebelum Nabi Muhammad. Taurat pada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur pada Nabi Daud, Suhuf pada beberapa Nabi. Termasuk Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Sekedar percaya, bukan untuk diikuti. Yang diikuti mesti Quran dan Sunnah. Nah, yang terakhir. Wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka yakin. Tidak ragu lagi. Jangan ragu akan adanya hari akhirat. Mengapa Pak Ustaz banyak menyebut masalah akidah pada 5 sifat orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, akidah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, akidah. Terhadap hari akhirat mereka yakin, juga akidah. Jadi dari 5 ini, 3 adalah tentang akidah. Tidak menunjukkan bahawa akidah ini sangat mustahab, sangat penting. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala selalu menggandingkan iman pada Allah dengan iman hari akhirat. Banyak ayat. Ustaz buat contoh. Ayat 18 dari surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang suka memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Ayat 177 Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan yang sebenarnya adalah imanmu pada Allah dan hari akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benar saja atau diam. Apa makna? Diulang-ulang oleh Allah, diulang-ulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandingan iman pada Allah dan hari akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi memberi komennya dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, manusia apabila memiliki 2 rukun iman ini, iman pada Allah, iman pada hari akhirat, dia akan jadi orang baik. Iman pada Allah membuat dia tahu dari mana dia datang. Iman pada hari akhirat membuat dia tahu ke mana dia akan pergi. Kita datang dari Allah, kita juga akan pergi menuju Allah nanti setelah mati. Orang yang apabila dia tahu Allah senantiasa memperhatikan apa yang dia buat, tak kira di mana dia berada.
Seseorang yang apabila dia tahu bahwa segala gerak-geriknya di atas muka bumi dipantau oleh Allah dan selanjutnya dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Dia pasti akan jadi orang yang under control. Tak akan buat suka-suka hati. Tidak rasuah, tidak zina, tidak mengumpat, tidak memfitnah. Sebab dia tahu, di dunia awak tidak dihukum. Di dunia barangkali awak boleh terlepas. Tapi awak tak boleh lepas dengan hukuman Allah di akhirat nanti. Nah, setelah menyebut 5 sifat ini, apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk hidayah daripada Allah, Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ini yang Ustaz maksudkan. Kita minta dalam surat Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Beri kami petunjukmu, ya Allah, ke jalan yang lurus. Di sini jawabannya. Bila awak ada 5 sifat ini, awaklah orang yang pasti dapat hidayah ke jalan yang lurus itu. Kemudian, bukan hanya itu. Allah sebut pula, wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang beruntung. Tadi pada awal ceramah Ustaz dah sebut. Orang yang memiliki 5 sifat ini, mereka akan beruntung dunia dan akhirat. Pak Ustaz, dari mana datangnya dunia dan akhirat? Di sinilah perlu kepada ilmu tafsir. Kaedah ilmu tafsir menyebut, apabila sifat yang Allah sebut dalam Quran muqayyad, bukan mutlak. Muqayyad maknanya terhad, terbatas. Dia membawa makna khusus, khas. Tapi bila sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran mutlak, mutlak itu bebas, maka dia membawa makna am atau umum. Pak Ustaz, boleh tak buat contoh? Boleh? Ayat 85. Ayat 85 dari surat Ali Imran. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Catat 85 Ali Imran. Ayat 85 Ali Imran. Surah 3. Al-Fatihah surah 1, Al-Baqarah 2, Ali Imran surah yang ketiga. 3 ayat 85. Apa kata Allah? Barang siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, sekali-kali ya Allah tidak akan terima agamanya itu. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti pasti termasuk orang-orang yang merugi. Non-Muslim, Kristian ke, Yahudi ke, Hindu ke, Buddha ke, Majusi ke, bila mati, sampai mati tak tobat, tak masuk Islam, Allah tak akan terima. Bukan agamanya saja, segala amalannya menjadi haba'an mansura, bagaikan debu yang diterbangkan angin. Amalan orang-orang kafir di akhirat tidak dinilai oleh Allah, walau baik macam mana pun dulu di dunia. Cuma Allah sebut
di akhirat mereka mesti rugi. Allah ada sebut di akhirat. Orang kafir itu ruginya secara pasti di akhirat. Ini namanya muqayyad. Allah batasi kerugian orang kafir itu di akhirat. Ini memberi isyarat, ini membawa makna orang kafir boleh berjaya di dunia. Berapa banyak orang-orang kafir kaya raya, walaupun dengan cara menipu. Betul tak ada anak-anak orang kafir yang pencapaiannya lebih cemerlang daripada orang-orang Islam, orang Melayu? Sebab kaedah dalam Islam, kejayaan di dunia terletak pada usaha, bukan pada ikhlas, bukan pada iman. Semua kita tahu berapa banyak orang-orang yang menjadi ini dan itu, ketua ini, ketua itu, hasil daripada tabur duit. Politik duit, politik uang. Itu dilarang oleh agama. Akhirnya jadi ketua juga. Akhirnya menang juga dalam pilihan raya. Usaha bukan ditentukan oleh agama atau keikhlasan. Untuk kejayaan di dunia cukup usaha. Banyak usaha, kuat usaha, banyak harta, income. Alah, contoh mudah. Berapa banyak anak-anak non-Malay yang cemerlang dalam BM, bahasa Malaysia, BM. Sebagaimana kami dulu ketika student di Islamic University, bila ada ujian mengarang bahasa Arab, selalu student dari Asia Tenggara, kadang-kadang dari Indonesia, kadang-kadang dari Malaysia, kadang-kadang dari selatan Thailand, yang dapat juara, nomor 1, nomor 2. Orang Arab kadang-kadang nomor 3. Kadang-kadang tak dapat langsung. Karena apa? Kita belajar grammar. Kita belajar qawaid bahasa Arab. Mereka hanya lancar dalam bercakap, tapi broken Arabic. Mengapa Chinese, India boleh cemerlang dalam BM? Ujian bahasa Malaysia, kajiannya, ulang kaji, banyak. Ulang kaji banyak. Akhirnya anak-anak Melayu yang malas, walaupun BM, mereka tetap fail atau gagal. Contoh. Kembali kepada ayat, siapa mencari agama bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya, dan di akhirat dia pasti rugi. Allah sebut di akhirat. Ini bermakna orang kafir juga boleh berjaya di dunia. Okey. Tetapi apabila ayat itu disebut sifat itu secara mutlak, bebas, maka dia membawa makna am. Am di sini maknanya dunia dan akhirat. Lihat ayat 9 dari surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati ya Allah. Harta banyak tapi tak keluarkan zakat. Harta banyak tapi tidak infak, tidak wakaf, tidak sedekah pada yang lain. Ia telah dilalaikan oleh hartanya. Karena terlalu sayang pada anak cucu, majlis ilmu secara online pun tak mau ditonton dan tak mau didengar. Karena cucu-cucu, anak-anak. Apa kata Allah?
siapa yang boleh dilekakan oleh Allah, oleh harta dan anaknya, merekalah orang yang rugi. Wa may yaf'al zalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian? Berbuat demikian maknanya siapa yang dilekakan, dilalaikan daripada mengingati Allah karena terlalu terhadap harta, terlalu terhadap anak cucu, merekalah orang yang rugi. Pertanyaan, rugi di mana? Disebut oleh Allah rugi secara mutlak. Tidak disebut rugi di dunia, tidak disebut rugi di akhirat, tapi secara mutlak. Kata ulama tafsir, ia membawa faedah ruginya dunia dan di akhirat. Itu bezanya. Nah, kita kembali kepada ayat. Coba tengok muka surat 35. Ulaika ala hudam min rabbihim. Merekalah orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Ini sebagai menguatkan lagi bahawa orang tersebut berada di atas siratal mustaqim. Dan yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung di mana? Tak disebut. Beruntung di dunia, tak disebut. Beruntung di bumi, di dunia, tidak disebut beruntung di akhirat. Maknanya, beruntungnya orang yang memiliki sifat ini, dunia akhirat. Beruntungnya dunia dan akhirat. Sebab Allah hanya beruntung. Beruntung maknanya beruntung di dunia dan di akhirat. Kita baca pada bahagian terakhir. Maksudnya, mereka yang memiliki 5 sifat di atas itulah yang tetap berada di atas petunjuk Allah, hidayah siratal mustaqim, dan merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Mengapa ada kata dunia dan akhirat? Dengan pemahaman kaedah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk memiliki sifat-sifat di atas sehingga kita layak mendapat hidayahnya dan tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Minta maaf walaupun Ustaz janji hanya 1 jam, tapi rasanya karena topik ini sangat-sangat mustahak. Kita telah bercakap lebih kurang 1 jam 25 minit. 1 jam 25 minit. Hampir 1,5 jam. Okey, berikut ini adalah menjawab soalan daripada jemaah